Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pencinta perubahan. Dengan saya Edwin, kali ini kita akan membahas topik perubahan iklim. Tentunya sobat perubahan sekalian sudah sering dong mendengar istilah green economy, climate change, global warming yang berhubungan dengan dampak emisi gas rumah kaca. Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 serta hampir 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir. Imbas para perubahan iklim semakin meluas dirasakan negara-negara di dunia. Seperti dikutip dari CNN, Cina berada di peringkat teratas negara terdampak perubahan iklim. Indonesia menjadi negara yang masuk dalam 10 besar. Saat ini banyak wilayah di negara kita yang sering mengalami kebanjiran. Sementara di Eropa berdasarkan data terbaru, dilanda bencana kekeringan terparah dalam 500 tahun terakhir yang berdampak di banyak negara mulai dari Jerman hingga Inggris. Data BNPB yang dikutip dari Kata Data, sepanjang tahun 2022 hingga 4 Desember, di Indonesia terdapat 3.318 peristiwa bencana alam. Sobat perubahan, kalau dibagi 365 hari selama setahun, berarti kita mengalami hampir 9 kali bencana per harinya. Wow, hampir setiap 2,5 jam kita mengalami bencana. Yang paling banyak terjadi adalah banjir yang mengakibatkan 563 meninggal dunia, dan bencana tersebut juga mengakibatkan 73.000 lebih rumah dan fasilitas umum rusak. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah dan otoritas lainnya. Bank Indonesia sendiri juga melakukan langkah-langkah dalam mendukung ekonomi hijau, diantaranya piloting mobil listrik, pengembangan guiding principle green building, penerapan standar green arsitektur dan green energy pada gedung dan RBI. Bank Indonesia menggunakan kalkulator bijak dalam mengukur emisi karbon yang dikembangkan bersama oleh BI, Kemenko Marinvest, dan KLHK. Bank Indonesia juga memberikan insentif LTP 100% bagi pembiayaan properti hijau, uang muka 0% bagi pembiayaan kendaraan listrik, dan insentif pemenuhan RPIM melalui pembelian green bond. Data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pangan dan Pertanian PBB, Makanan yang tidak terkonsumsi global selama ini menyumbang sekitar 4,4 gigaton emisi gas rumah kaca. Jika dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca oleh Tiongkok dan Amerika Serikat, makanan yang tidak terkonsumsi global adalah penyumbang emisi terbesar nomor 3. Lantas, kenapa makanan terbuang? Pada umumnya, orang berpikir untuk membeli makanan berlebih untuk stok. Banyak orang mengkonsumsi makanan bukan karena lapar, tapi karena rasa enak makanan. Padahal belum tentu perutnya dapat menampung semua makanan tersebut. Produksi energi di Indonesia semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah permintaan terhadap energi. Padahal di Indonesia produksi energi masih menggunakan bahan bakar batu bara. Kondisi ini memang ironis di tengah upaya dunia untuk menurunkan jumlah gas rumah kaca. Permintaan masyarakat terhadap energi semakin membesar dan semakin menambah jumlah emisi gas rumah kaca. Pada G20 yang dilangsungkan di mana Indonesia sebagai presidensi, Presiden Jokowi mengajak pemimpin G20 kembangkan ekonomi hijau. Sobat perubahan, terus apa yang bisa kita lakukan untuk berpartisipasi mencegah perubahan iklim dan efek gas rumah kaca? Pertama, bisa dilakukan dengan mengubah pola konsumsi. Jadi sebelum membeli makanan, pikirkan dulu apakah kita membutuhkan makanan tersebut dan apakah diri kita sanggup untuk mengkonsumsinya. Jangan terprovokasi oleh lemari penyimpan makanan yang tampak kosong untuk membeli makanan. Kedua, ubah kebiasaan penggunaan plastik. Kantong plastik adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim. Karena sejak proses produksi hingga tahap pembuangan dan pengelolaan, sampah plastik mengemisikan banyak gas rumah kaca. Jadi mulai sekarang, kurangi penggunaan kantong plastik dan pakai kembali kantong plastik untuk keperluan lain. Ketiga, gunakan listrik seperlunya, gunakan lampu hemat energi, menggunakan panel surya. Dan yang keempat, kurangi berkendara yang menggunakan bahan bakar yang bersumber dari fosil. Jadi sobat perubahan, hindari berkendara hanya untuk sekedar berjalan-jalan. Mulai gunakan kendaraan listrik. Dan yang kelima, gunakan produksi dalam negeri. Bank Indonesia juga gencar mendukung program penggunaan barang dalam negeri dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia dan gerakan Bangga Wisata di Indonesia. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Meski kontribusinya sangat kecil, mari kita dukung gerakan untuk mengurangi kegiatan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.
Oke Sobat Rupiah, demikian podcast kita kali ini. Saya Edwin, senang berbagi dengan Anda.